Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi di bidang ekonomi kreatif, khususnya sektor tata busana. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses pelatihan keterampilan yang terstruktur dan terjangkau, terutama perempuan dan anak tidak sekolah yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Melalui program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2025, LKP Kriya Busana Majapahit berupaya menjawab kebutuhan tersebut. Program ini diselenggarakan untuk memberikan pelatihan menjahit yang aplikatif, sekaligus mendorong peserta agar mampu menciptakan peluang usaha mandiri di bidang tata busana sesuai dengan kebutuhan pasar. Rekrutmen peserta PKW dilakukan secara terbuka dan terarah. LKP Kriya Busana Majapahit mengutamakan masyarakat yang memiliki minat besar di bidang menjahit. Peserta yang mendaftar kemudian melalui tahapan seleksi administrasi dan wawancara singkat. Dari proses tersebut terpilih peserta-peserta yang siap mengikuti 50 pertemuan pembelajaran secara penuh. Kurikulum pelatihan disusun berdasarkan SKKNI di bidang tata busana. Kurikulum ini dirancang agar peserta dapat belajar secara bertahap, mulai dari dasar hingga mampu menghasilkan produk busana yang layak jual. Perkenalkan, nama saya Nova Ani Rosita, saya pimpinan dari LKP Kriya Busana Majapahit yang bekerja sama dengan Kemdikdasmendikbudristek Ditjen Vokasi PKPLK untuk menyelenggarakan program PKW tahun 2025 ini dengan kategori Gold. Kami telah merekrut sebanyak 28 peserta didik yang lolos di program PKW ini. Setelah itu kami memfasilitasi para peserta didik untuk program pembelajaran di lembaga kami sebanyak 50 pertemuan atau 250 DPR. Untuk tahun ini kami mengambil tema Mahyang yang artinya wayang, dan kami mengajak para peserta didik dalam proses pembelajaran ini untuk outing kelas juga ke lokasi Gubuk Wayang untuk mencari ide desain busana yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran yang akan dipraktekkan pada pakaian-pakaian para peserta didik nanti. Untuk kurikulum yang kami gunakan ada 3, yaitu kewirausahaan, kemudian manajemen rintisan usaha, dan juga keterampilan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan selama 50 pertemuan dengan metode Project Based Learning. Peserta mempelajari cara mengukur tubuh, membuat pola dasar, merancang bahan, merancang harga, membuat pola besar, memotong bahan, menempelkan kain pelapis, mengoperasikan berbagai mesin jahit, melakukan pengepasan atau fitting, menjahit dengan alat jahit tangan, melakukan pengepresan, melakukan pengemasan. Untuk keterampilan ini mereka mempraktekkan sebanyak 5 produk, yaitu ada Cuttle Pack, kemudian
celana pantalon yang digunakan satu setel untuk busana kerja, kemudian rok sepan modifikasi, kemudian dikombinasi dengan kebaya janggan. Kebaya janggan ini juga modifikasi, jadi sesuai dengan ide desain yang mereka terapkan pada busana tersebut. Dan yang terakhir produknya adalah gaun atau bridesmaid. Ini berbahan dari tile atau brokat dan juga kain satin. Pelaksanaan program pembelajaran PKW 2025 ini menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, di mana peserta didik bisa belajar secara langsung dan bertahap, dan juga peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan kesepakatan dan tema kelompok masing-masing. Proyek utama dari program PKW 2025 ini yaitu pembuatan celana pantalon, pembuatan katelpak, pembuatan rok sepan yang dimodifikasi, pembuatan kebaya janggan, dan terakhir pembuatan gaun bridesmaid. Setiap proyek dikerjakan mulai dari perencanaan, pembuatan pola, pemotongan bahan, proses menjahit, dan juga finishing. Selain proyek utama, peserta didik juga dibekali dengan proyek tambahan, yaitu membuat batik tulis, melukis kain, dan juga membuat sulam pita maupun sulam benang, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dan juga menambah nilai estetika dan menambah value atau nilai jual dari suatu produk yang dihasilkan. Untuk batik tulisnya diterapkan pada busana kerja katelpak dan juga celana. Kemudian untuk kebaya janggannya ini diterapkan sulam, dan untuk gaun atau bridesmaidnya ini diterapkan lukisnya. Jadi kami mengundang para narasumber dari UKM untuk memberikan materi tambahan tersebut kepada para peserta didik agar bertambah luas wawasannya selain dari menjahit dan juga pengelolaan usaha. Selama program berlangsung, evaluasi dilakukan secara berkala, bertujuan untuk memastikan peserta didik memahami alur kerja, kemudian ketepatan proses, serta standar kualitas produk yang dihasilkan, sehingga pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Setelah mereka selesai pembelajaran, mereka dilakukan evaluasi untuk melihat apakah mereka sudah mampu menguasai materi yang telah diberikan, dan juga ada prakteknya. Misalnya evaluasi dari kewirausahaan, mereka harus membuat renus atau rencana usaha. Kemudian untuk manajemen usaha, mereka harus membuat struktur organisasi, visi misi usahanya, kemudian juga jenis produk yang akan dihasilkan mereka apa. Kemudian mereka juga harus memiliki NIB. Kami mengundang narasumber dari Dinas Disperindak dan juga Rumah BUMN untuk membantu pembuatan izin usaha, yaitu NIB dan juga merek. Mereka difasilitasi tersebut untuk kelengkapan usahanya agar ketika mereka membuka rintisan usaha nanti sudah memiliki kelengkapan usaha. Setelah mereka selesai proses pembelajaran, mereka akan kami berikan modal usaha berupa mesin jahit per orang, per peserta. Jadi kami memberikan 28 mesin jahit, kemudian ada juga manekin yang diberikan per kelompok. Jadi kami membentuk 4 kelompok, dan juga kain, dan juga banner usaha, buku, stempel. Itu untuk dikelola lembaga masing-masing. Sedangkan untuk
pemasaran usahanya mereka bikin konten-konten dan juga membuat brosur dan flyer yang sudah dibuat selama pembelajaran kemarin itu, sehingga ketika sudah membuka usaha mandiri mereka sudah siap semuanya. Tinggal mencari customer dan juga MOU yang ingin diajak kerjasama, mitra kerjanya siapa, seperti itu. Setelah peserta menguasai keterampilan dasar menjahit, LKP Kriya Busana Majapahit mulai mendorong pembentukan usaha mandiri. Peserta diarahkan untuk membuat produk unggulan masing-masing yang memiliki nilai jual. Pembentukan rintisan usaha ini menjadi langkah awal peserta untuk memulai usaha rumahan di bidang tata busana. Pendampingan usaha diberikan secara berkala untuk membantu peserta mempersiapkan usaha mereka. Peserta dibimbing dalam membuat konsep produk, memperbaiki teknik jahitan, hingga mengembangkan brand mereka. Pendampingan ini dirancang agar peserta memiliki kesiapan mental dan teknis saat memulai usaha mandiri setelah program selesai. Kami mengikuti program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2025 di LKP Kriya Busana Majapahit melalui pembelajaran yang berfokus pada pengerjaan proyek secara langsung. Melalui proses tersebut, kami belajar memahami mengenai alur kerja pembuatan busana secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, proses pengerjaan, hingga menghasilkan busana yang sesuai dengan standar kualitas. Selama mengikuti program, kami merasakan pembelajaran yang lebih terarah, karena setiap tahapannya kami didampingi dan juga dievaluasi secara berkala. Program PKW juga dilengkapi dengan kegiatan outing class di Museum Gubuk Wayang Mojokerto, yang memberikan kami wawasan mengenai nilai budaya dan juga menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan ide dan juga desain busana. Melalui rangkaian pembelajaran dan juga evaluasi tersebut, kami memperoleh peningkatan keterampilan dan juga pemahaman yang lebih baik untuk terus berkreasi dan juga mengembangkan potensi dalam bidang busana.